Pemirsa, artis Ibrahim Salahuddin Azhari atau Ibra Azhari hari Senin 9 Juni kemarin memulai sidang pertamanya atas kasus pemakaian dan kepemilikan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudarto SH itu, Ibra yang didampingi penasihat hukumnya Hairil Anwar Aziz SH terlihat tenang saat duduk di kursi terdakwa. Seperti diketahui, Ibra ditangkap pihak kepolisian Sudah sejak lama hubungan asmara penyanyi Rosa dan Yoyo sang drummer grup band Padi menjadi sorotan media. Sejak Rosa menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Komunikasi Universitas Indonesia beberapa waktu lalu, pasangan ini menyatakan serius dalam membina hubungan. Dan sejak itulah berita rencana pernikahan mereka mulai terkuak ke area publik. Hingga puncaknya sampai di akhir Mei lalu. Tiba-tiba saja muncul berita kalau Rosa dan Yoyo telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April lalu di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Acara itu terlepas dari perhatian pers dan teman-teman Rosa dan Yoyo yang sesama artis. Bahkan ketika itu yang hadir hanya beberapa gelintir keluarga dekat saja. Tapi bagaimanapun pandainya Rosa dan Yoyo menutupi berita itu, akhirnya tercium pers juga. Namun Rosa dan Yoyo membantah kalau pada tanggal itu mereka melangsungkan pernikahan. Yang benar saat itu orang tua Rosa merayakan ulang tahun perkawinan peraknya. Momen itu dipergunakan Rosa untuk mengundang pihak keluarga Yoyo sekaligus untuk ajang perkenalan dan lamaran. Buntutnya acara keluarga itu akhirnya mengundang isu pernikahan diam-diam Rosa dan Yoyo. Tapi kabar terbaru menyebutkan kalau sebenarnya dalam pertemuan keluarga pada tanggal 30 April itu pihak orang tua Yoyo tidak hadir karena tidak setuju dengan rencana Yoyo untuk menyunting Rosa. Kurang jelas apa yang membuat pihak orang tua Yoyo tidak setuju. Yang jelas dalam acara keluarga itu Yoyo didampingi oleh sahabatnya gitaris Padi Piu selaku wakil dari keluarga Yoyo. Walau tidak terlalu kaget, tapi perkembangan isu terbaru itu membuat pasangan ini bereaksi juga. Insya Allah kita mau nikah itu awal tahun depan. Dan juga yang kemarin beredar kalau apa katanya nggak disetujuin orang tua, enggak, malah keluarga kita udah sama-sama tahu dan baik-baik aja. Aku juga sering nyanyi ke Surabaya, terus sering banget ketemu sama mereka pasti kalau setiap ke Surabaya itu. Menurut Yoyo, orang tuanya bukannya tidak menyetujui hubungan mereka menuju pelaminan. Tapi orang tuanya hanya mengkhawatirkan rumah tangga mereka dengan status masing-masing sebagai artis. Maklum banyak kehidupan rumah tangga pasangan artis yang tidak berjalan mulus. Kita kan manusia biasa ya, jadi kalau jadi bahan sorotan terus kan juga ini capek juga ya. Selama nggak ada pemberitaan yang benar dari kita ya sebaiknya nggak usah ditanggepin. Mereka mikir kan kehidupannya tuh selalu jadi sorotan, jadi pengennya tuh ada satu privacy gitu. Kalau aku pikir mungkin gitu. Menurut Yoyo dan Rosa, mereka tidak terganggu dengan isu yang tak sedap yang berkembang belakangan ini. Bahkan saat ini persiapan pernikahan mereka sudah matang. Jadi nikah sih insya Allah ya tahun depan, itu KKUA segala macam. Pokoknya yang berhubungan dengan pernikahan itu tahun depan. Ke arah situ itu udah ada gitu loh. Jadi ya kalau mau ditanya kapan ya kita juga masih belum tahu gitu. Tanggalnya belum tahu. Walaupun belum menemukan tanggal yang tepat, tapi tentang acara akad nikah yang akan dilaksanakan mereka telah ada gambaran. Kalau pengennya sih mungkin kalau akad nikah ya mungkin keluarga dulu, teman dekat lah ya. Paling kita juga nggak pengen gede-gede, paling 50.000 orang gitu. Kalau Padi undang konser kita karena audiensnya udah ada. Dia nyari uang gitu. Setelah dipindahkan dari tahanan Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang awal Mei lalu, kasus penggunaan narkoba yang menjerat artis Ibra Azhari akhirnya memasuki babak persidangan. Hari Senin kemarin, Ibra Azhari menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lalu bagaimanakah hasil sidang pertama kasus narkoba yang melibatkan adik Ayu Azhari ini? Kita simak liputan Cek dan Dicek.
Pemirsa, artis Ibrahim Salahuddin Azhari atau Ibra Azhari hari Senin 9 Juni kemarin memulai sidang pertamanya atas kasus pemakaian dan kepemilikan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Sudarto SH itu, Ibra yang didampingi penasihat hukumnya Hairil Anwar Aziz SH terlihat tenang saat duduk di kursi terdakwa. Seperti diketahui, Ibra ditangkap pihak kepolisian Polda Metro Jaya di Wisma Bumi Raja Wali Pancoran Barat, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Februari lalu karena kedapatan membawa narkoba jenis kokain seberat 8,5 gram, syabu-syabu seberat 16,7 gram, dan pil ekstasi sebanyak 230 butir. Selain itu disita pula 1 unit timbangan elektronik dan 1 buah tas berwarna hijau yang berisi plastik klip berbagai ukuran. Atas perbuatannya membawa barang-barang haram itu, pada persidangan kemarin Jaksa Penuntut Umum Jaja Subagja SH membacakan dakwaan berlapis dan menuntut Ibra dengan tuntutan hukuman mati. Saya nggak tahan aja gitu. Dep. Ya maksudnya dari semuanya yang dibaca itu ya bukan saya membela diri saya di depan opini publik ya untuk mencari, ya saya akui dan saya memang terima resikonya untuk saya korban. Saya udah beberapa kali ke almarhum juga, ke Dr. Huzainal Bahri juga udah. Ya emang ya karena tekanan depresi dari urusan intan dan privasi keluarga saya mungkin ya kayaknya Oke. saya jadi kembali ingatnya ke anak saya gitu loh. Dari pembacaan dakwaannya juga banyak sekali yang saya pikir kok kenapa nggak matiin aja saya sekalian gitu loh. Persidangan terhadap Ibra karena kasus narkoba kali ini adalah yang kedua kalinya. Karena pada tahun 2000 lalu Ibra juga pernah menjadi terdakwa atas kasus yang sama. Bedanya bila dulu Ibra didakwa sebagai pemakai dan divonis 6 bulan oleh majelis hakim, kini tuntutan kepada Ibra lebih berat lagi. Ia dituntut hukuman mati karena didakwa sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Saya hanya merasa bahwa saya dipolitisir gitu loh. Saya nggak mau dakwaan saya memberatkan karena politisirnya itu. Jadi takut emosinya dari seseorang yang merasa tersinggung atau gimana karena saya gitu loh. Itu saya nggak mau itu aja udah. Sementara itu di antara pengunjung sidang terlihat kekasih Ibra, Laura Wendari, setia menunggu dan mendampingi Ibra selama berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan keluarga besar Ibra tidak tampak di tempat tersebut. Saya di sini hadir cuma untuk memberikan semangat dan dukungan buat dia. Ya layaknya orang yang pacaran memberikan dukungan untuk pacarnya dalam keadaan susah, itu wajar dong ya kan. Sampai diputus. Jadi kalau emang untuk diputus keputusannya kayak apapun ya itu ya terserah Laura gitu ya. Lalu bagaimana komentar Laura saat melihat kekasihnya duduk di kursi terdakwa dan dituntut hukuman mati? Saya berusaha untuk semaksimal mungkin ya menerima ini dengan lapang dada. Mudah-mudahan jalan yang terbaik ada buat kita berdua, itu aja. Sementara itu meskipun terlihat tenang dalam persidangan, ternyata Ibra juga mempunyai kegalauan terhadap keluarganya, terutama kepada sang anak yang bernama Sofia Runa Ibrahim, hasil pernikahan dengan mantan istrinya Ires Sukmawati. Bekas istri saya itu dia mungkin sangat ya menghormati bapaknya, dia juga apa-apa keputusan bapaknya. Cuma saya bilang kadang anak itu tidak mungkin akan lepas dari bapak kandungnya gitu loh. Sesayang-sayangnya kakeknya saya tahu dia sangat disayang. Saya sangat berterima kasih. Semoga anak saya itu benar-benar terdidik menjadi anak yang soleh, yang baik, yang tidak berat sebelah dalam melihat bapaknya, keluarganya dan ibunya keluarganya gitu loh. Bagaimana pula tanggapan Laura tentang sikap Ibra yang mau terbuka tentang anak dan masa lalunya itu? Itu suatu boleh dibilang ungkapan yang selama ini mungkin terpendam ya dalam diri dia. Nah dengan ini mungkin dia ingin didengarkan aspirasi dia selama ini untuk orang yang mungkin segala selama ini mungkin ya nggak, selama ini dia merasa di-cut gitu loh apa move dia segala macam. Nah, dalam event ini, dalam hal ini dia ingin memberikan ungkapan gitu loh kalau dia selama ini ada sesuatu yang merasa tertekan. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Minggu malam lalu, artis sinetron Nova Elisa yang juga presenter olahraga biliar Nyodok Habis merayakan ulang tahunnya yang ke-23 di Cafe Chili's. Pesta ulang tahun Nova itu dihadiri banyak para selebriti dan wartawan. Pasalnya Nova menggelar lomba biliar bagi setiap tamu yang datang.
Tapi acara seru ulang tahun itu bukan terletak pada lomba biliarnya, melainkan pada puncak acaranya di mana seusai tiup lilin dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Nova mendapat kejutan dari para undangan yang datang. Wajah dan rambutnya dilumuri oleh krim kue ulang tahun serta berbagai jenis minuman. Ini paling parah dikerjainnya.